bisnis saya sebenarnya bukan bisnis apotek, teman-teman. Mungkin teman-teman bisnisnya juga bukan bisnis apotek, tapi bisnis saya adalah membantu orang sebelum mereka pergi ke dokter. Pertama itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman, kali ini mentoring akan membahas tentang materi yang ketiga, topik yang ketiga tentang membangun keunggulan bersaing. Ada beberapa hal yang ingin kami bahas di sini. Yang pertama, tentang bagaimana understanding your business. Bagaimana kita memahami bisnis kita. Yang kedua, tentang bagaimana cara kita melakukan audit kompetitor. Yang ketiga, bagaimana kita membangun keunggulan bersaing dengan 12-12-5-3-1. 12 competing factor, 12 key success factor, 5 nilai inti, 3 yang utama, dan 1 the only one. Dan kita juga akan belajar tentang bagaimana mengimplementasikan Porter Generic Strategies. Ada 3 strategi generik dari Porter yang akan membantu kita membangun keunggulan bisnis dalam organisasi kita. Dan yang terakhir, bagaimana kita memanfaatkan kekuatan lawan, mencontoh mereka, dan kita bisa menggabungkan seluruh kekuatan yang dimiliki oleh kompetitor kita menjadi kekuatan yang besar dalam organisasi bisnis kita, atau the TC strategi. Yang pertama, teman-teman, tentang understanding our business. Dulu saya ditanya oleh mentor saya, Abi Darius namanya. Beliau tanya, apa bisnis Murif? Saya bilang, bisnis saya bisnis apotek. Bukan. Apa bisnis Anda? Saya nggak tahu. Apa bisnis saya? Saya bisnis apotek. Saya jual obat-obatan? Bukan. Saya jual suplemen? Bukan. Saya jual konsultasi? Bukan juga. Apa ya sebenarnya bisnis saya gitu. Setelah saya belajar lebih banyak, ya, kemudian mentoring dengan beliau menyampaikan bahwa memahami bisnis Anda itu bukan apa yang Anda jual, bukan apa yang Anda tawarkan, tapi apa yang sebenarnya menjadi kata kunci hadirnya bisnis Anda sehingga dibutuhkan oleh pasar. Maka saya mengambil kesimpulan ketika saya berusaha untuk memahami bisnis saya sebenarnya bukan bisnis apotek, teman-teman. Mungkin teman-teman bisnisnya juga bukan bisnis apotek, tapi bisnis saya adalah membantu orang sebelum mereka pergi ke dokter. Pertama itu, membantu orang mendapatkan obat yang asli, membantu orang mendapatkan pelayanan kefarmasian yang disertai asesmen, care plan, dan follow up secara lengkap, membantu pasien memberikan atau menghadirkan apoteker secara profesional di rumah mereka melalui program home pharmacy care. Itu bisnis saya, bukan jualan obat, bukan jualan kosmetik. Berarti kalau saya jualan Wardah misalnya, bisnis saya adalah membantu mereka berhias di depan suami mereka. Kalau kita memahami ini, kita akan memahami pasar itu bukan sebagai sebuah partner yang akan kita ambil terus uangnya, bukan. Tapi bagaimana kita menumbuhkan mereka sehingga ketika pasar itu tumbuh, kita pun bisa tumbuh bersama dengan tumbuhnya pasar. Kita memahami bahwa apa yang kita jual ternyata bukan komoditas. Kalau komoditas, teman-teman, bisa didapatkan di apotek-apotek lain. Tapi yang saya jual bukan komoditas seperti itu, bukan obatnya, bukan suplemennya. Tapi yang saya jual, yang saya tawarkan adalah perubahan, peningkatan kualitas hidup. Perubahan yang mereka harapkan. Kalau awalnya mereka hanya bisa ketika mereka beraktivitas gampang capek, kini beraktivitas nggak mudah capek. Kalau mereka biasanya makan atau minum terlambat kemudian sakit mah, sekarang saya buat bagaimana mereka bisa makan dan minum lebih teratur. Kalau mereka sering lalai minum obat, saya bisa membantu mereka untuk bisa lebih patuh pada terapi pengobatan. Nah, itu value bisnis saya. Kalau mereka repot harus membawa orang tua mereka datang ke apotek atau datang ke rumah sakit, kini kami hadir di rumah mereka. Ini value bisnis atau hal-hal yang kami tawarkan dari hasil kami memahami understanding our business. Nah, teman-teman juga bisa melakukan seperti itu, memahami sebenarnya bisnis kita itu gimana. Mereka yang datang ke apotek adalah orang-orang yang memilih datang berkonsultasi kepada apotek karena takut kalau pergi ke dokter. Mereka takut kalau diberitahu ini itu. Makanya itu yang kemudian kita obati, itu yang kemudian kita jawab. Termasuk juga teman-teman, dulu di awal-awal tahun 2016 saya buka apotek itu, teman-teman,
kami menyediakan air minum ya. Air minum saya tulis di situ. Air minum sudah saya bacakan Al-Quran 1 juz. Nah, banyak orang yang datang teman-teman. Datang untuk beli obat sekaligus minta air ini. Nah, di kemudian hari saya ngobrol loh, kok kayaknya ini ada sesuatu yang keliru. Karena emang pengobatan itu sangat erat kaitannya dengan masalah akidah, masalah kepercayaan. Jangan-jangan dia datang ke apotek Endah itu karena mengharapkan air ini. Jangan-jangan mengharapkan air yang bertuah yang didoakan sebanyak 1 juz tadi. Saya waktu itu ditunjukkan sama Abi Dawes ada satu box dari Malaysia. Air minum gram kemasan ini sudah didoakan oleh anak-anak yatim. Nah, akhirnya saya mencontoh, tapi ternyata hal ini tidak sesuai dengan pasar saya. Yang terjadi pasar saya justru menganggap ini, wah ini kayak dukun baru gitu, dukun pakai jasa apoteker gitu. Nah, ini sesuatu yang harus saya pahami, bahwa mereka datang ke apotek itu karena takut ke dokter, karena pengen cari alternatif dibandingkan makan obat-obat dokter. Tapi di apotek juga makan obat dokter, tapi ternyata mereka mendapatkan alternatif yang lain. Ada saran farmakoterapi yang mereka dapatkan, yang mereka dapatkan di apotek yang tidak didapatkan di dokter. Sebab dokter pasiennya banyak, mau memberikan saran macam-macam itu tentu waktunya tidak ada. Pasiennya banyak, yang antri udah lama, bahkan nunggunya dari pagi misalnya. Nah, sehingga waktu interaksi dengan dokter itu sangat eksklusif, sedikit sekali. Nah, mereka mendapatkan tambahan saran-saran terapi, farmakoterapi maupun non farmakoterapi melalui apotek. Nah, itu hal-hal yang akan kita bangun menjadi keunggulan bersaing bagi bisnis apotek kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa tombol loncengnya agar bisa ikut video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.